Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Rira Renganis M. Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Persepsi Generasi Z terhadap Efektivitas Influencer Marketing dalam meningkatkan kepercayaan keputusan pembelian. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Warat Salama dengan NIM 23080574594 dari kelas Manajemen C 2023. Berikut adalah subbab yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Bab 1, pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batas istilah. Bab kedua, kajian pustaka yang berisi penelitian terdahulu yang relevan dan landasan teori. Bab ketiga, metode penelitian yang berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dan data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Dan yang terakhir ada daftar rujukan. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Menurut data yang dikeluarkan oleh BPS, sebagian besar penduduk Indonesia menggunakan internet secara signifikan dalam kehidupan sehari-hari mereka, terutama di kalangan generasi Z saat ini. Kehidupan masyarakat saat ini telah dipengaruhi oleh berbagai perubahan yang disebabkan oleh kemajuan teknologi, terutama dalam cara orang Indonesia berbelanja. Perkembangan media sosial juga turut mempengaruhi persepsi generasi Z terhadap media sosial dan influencer marketing. Media sosial dan influencer marketing menjadi sarana bagi mereka untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terkini. Saat ini, pengguna media sosial lebih cenderung bergantung pada rekomendasi dari influencer dan sesama pengguna media sosial lain daripada iklan konvensional. Influencer kini memainkan peran yang semakin penting dalam memandu perilaku konsumen dan pengambilan keputusan melalui platform media sosial. Meskipun influencer marketing menawarkan potensi yang besar, ada beberapa masalah yang perlu diatasi. Salah satunya adalah bahwa keaslian dan kepercayaan konsumen akan hilang jika strategi atau pemilihan influencer tidak dilakukan dengan tepat. Influencer marketing telah menjadi bagian penting dari strategi pemasaran digital. Namun dalam beberapa tahun terakhir, influencer besar atau mega influencer mulai kehilangan pengaruhnya terhadap konsumen, terutama konsumen generasi Z saat ini. Fenomena ini dikenal sebagai influencer fatigue, di mana konsumen menjadi bosan dan tidak lagi percaya dengan apa yang dikatakan oleh mega influencer tersebut. Masalah ini muncul sebagai akibat dari transparansi dan kurangnya efektivitas strategi mega influencer. Pasalnya, banyak mega influencer yang menggunakan bot atau membeli pengikut untuk meningkatkan keterlibatan palsu hanya untuk mendapatkan lebih banyak uang dan brand yang lebih tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir ini, popularitas influencer telah meningkat, disebabkan oleh fakta bahwa generasi Z lebih cenderung percaya pada influencer yang mereka ikuti di media sosial daripada iklan konvensional, karena mereka menganggap influencer sebagai teman atau orang yang mereka kenal. Maka penting untuk meningkatkan kepercayaan pada konsumen, karena dengan adanya kepercayaan tersebut, maka kemungkinan para konsumen generasi Z dapat melakukan pengambilan keputusan pada suatu produk yang telah dipasarkan oleh influencer marketing. Lalu selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apakah penggunaan influencer marketing efektif dalam melakukan pemasaran produk? Yang kedua, bagaimana persepsi generasi Z terhadap influencer marketing dalam meningkatkan kepercayaan terhadap produk atau layanan? Yang ketiga, bagaimana persepsi generasi Z terhadap influencer marketing dalam mempengaruhi keputusan pembelian? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan yang pertama untuk mengetahui apakah penggunaan influencer marketing efektif dalam pemasaran produk terhadap konsumen. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui persepsi generasi Z terhadap influencer marketing dalam meningkatkan kepercayaan terhadap produk atau layanan. Dan yang ketiga untuk mengetahui persepsi generasi Z terhadap influencer marketing dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Selanjutnya, manfaat penelitian. Ada dua manfaat penelitian yang didapatkan, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yang pertama, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan di bidang ekonomi dan menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya, khususnya bagi penelitian di ranah ilmu ekonomi. Dan manfaat praktis yang pertama bagi perusahaan diharapkan dapat digunakan sebagai dasar yang objektif dalam mengambil keputusan serta sebagai pedoman untuk menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh perusahaan di masa mendatang. Yang kedua, bagi penulis diharapkan dapat menambah wawasan baik teoritis maupun penerapan teori yang diperoleh selama berada di bangku kuliah dengan realita yang ada.
Dan yang ketiga, bagi pembaca diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam mengulas tentang persepsi generasi Z terhadap efektivitas influencer marketing dalam meningkatkan kepercayaan keputusan pembelian. Lalu batasan istilah. Yang pertama, generasi Z. Orang-orang yang lahir di antara tahun 1997 dan 2012 dan tinggal di Indonesia. Yang kedua, influencer marketing. Kegiatan promosi produk atau layanan oleh seorang atau kelompok yang memiliki pengaruh terhadap audiens, baik secara online maupun offline. Yang ketiga, kepercayaan. Keyakinan generasi Z bahwa produk atau layanan yang dipromosikan oleh influencer akan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Yang keempat, keputusan pembelian. Proses yang dilakukan oleh generasi Z untuk menentukan apakah mereka akan membeli produk atau layanan yang dipromosikan oleh influencer. Masuk pada bab 2, yaitu kajian pustaka. Yang pertama, penelitian terdahulu yang relevan. Ada 3 peneliti yang saya ambil, yaitu Cello dan Shopee Yuan tahun 2019 dengan judul Influencer Marketing, Bagaimana Nilai Pesan dan Kredibilitas Mempengaruhi Kepercayaan Konsumen Terhadap Konten Bermerek di Media Sosial. Dengan hasil nilai informatif dari konten yang dihasilkan oleh influencer, trustworthiness, daya tarik, dan kesamaan dengan followers secara positif mempengaruhi kepercayaan followers pada postingan bermerek influencer yang kemudian mempengaruhi kesadaran merek dan niat membeli. Lalu yang kedua, oleh Pratiwi Zelindinda tahun 2021 dengan judul Pengaruh Influencer Marketing Terhadap Brand Equity dan Keputusan Pembelian Konsumen Generasi Z pada mahasiswa IAIN Ponorogo. Dengan hasil, influencer marketing berpengaruh secara signifikan terhadap brand equity pada mahasiswa IAIN Ponorogo. Influencer marketing juga berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen generasi Z pada mahasiswa IAIN Ponorogo. Lalu yang ketiga, oleh Avani, Jimmy Prawira Samudra, Charles Shelley, Parent, Wesley Liang tahun 2021 dengan judul Pengaruh Endorsement Influencer Instagram Terhadap Keputusan Pembelian pada Generasi Z. Dengan hasil, generasi Z tetap mempertimbangkan faktor kepercayaan, faktor citra merek, dan faktor influencer dalam keputusan pembeliannya, walaupun telah dilakukan endorsement oleh influencer Instagram. Selanjutnya yaitu landasan teori. Definisi pemasaran menurut Philip Kotler adalah suatu proses sosial dan manajerial yang dirancang untuk menciptakan komunikasi dan mengantarkan nilai kepada pelanggan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan stakeholder. Pemasaran merupakan salah satu aspek penting dalam bisnis. Bisnis yang sukses harus memiliki strategi pemasaran yang efektif untuk dapat mencapai tujuannya. Salah satu strategi pemasaran yang efektif saat ini yaitu dengan menggunakan influencer marketing. Influencer marketing dapat membantu bisnis dengan beberapa cara, seperti meningkatkan kesadaran merek dengan memperkenalkan produk kepada konsumen, meningkatkan kepercayaan kepada konsumen yang cenderung dipercaya pada rekomendasi dari orang yang mereka kenal dan hormati, meningkatkan penjualan dengan mendorong konsumen untuk membeli produk. Influencer sendiri dibagi menjadi 3, yaitu mega influencer, macro influencer, dan micro influencer. Biasanya, target utama dari influencer marketing ini adalah konsumen generasi Z. Generasi Z dikenal sangat akrab dengan internet dan percaya bahwa itu adalah media yang sangat penting, karena mereka tumbuh bersama internet dan menggunakannya setiap hari. Salah satu contohnya adalah fakta bahwa pembelian online dianggap lebih mudah dan cepat. Semakin berkembangnya teknologi dalam kegiatan berbelanja dapat mengubah cara orang berbelanja. Adanya akses ke internet telah menjadi syarat penting untuk berbelanja online. Dengan adanya influencer marketing akan membantu perusahaan dalam melakukan pemasaran. Influencer cenderung mendapat tingkat kepercayaan yang lebih tinggi di media sosial dalam mengkomunikasikan produk ataupun brand yang relatif baru. Kepercayaan konsumen merupakan persepsi dari sudut pandang konsumen akan keandalan penjualan dalam pengalaman dan terpenuhinya harapan dan kepuasan konsumen. Dalam membangun kepercayaan merek melalui influencer, tingkat kredibilitas seorang influencer dapat dinilai dari 4 komponen. Salah satunya yaitu kepercayaan. Kepercayaan konsumen terhadap brand dapat diartikan bahwa konsumen pada umumnya bersedia untuk mengandalkan kemampuan sebuah merek dalam menjalankan fungsinya untuk memenuhi ekspektasi kinerja merek tersebut, sesuai dengan harapan positif konsumen. Maka dengan adanya kepercayaan tersebut, konsumen dapat mengambil keputusan pembelian suatu produk. Keputusan pembelian adalah suatu alasan tentang bagaimana konsumen menentukan pilihan terhadap pembelian suatu produk yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan serta harapan sehingga dapat menimbulkan kepuasan atau ketidakpuasan terhadap produk tersebut. Pengambilan keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen juga berbeda-beda sesuai dengan tingkah laku keputusan pembelian. Kotler menyebutkan terdapat 4 indikator untuk menentukan keputusan pembelian yang tertuang dalam bentuk model AIDA. AIDA merupakan alat yang digunakan dalam menyampaikan suatu pesan yang ideal kepada konsumen
di mana melalui tahapan yang terdiri dari attention atau perhatian, interest atau ketertarikan, desire atau keinginan atau nilai sugesti, dan action atau tindakan. Masuk pada bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Terkait dengan jenis penelitian yang digunakan dalam proposal ini, yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek dengan apa adanya, tidak melakukan manipulasi variabel dan tidak melakukan kontrol terhadap variabel penelitian. Alasan penggunaan metode penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi generasi Z terhadap efektivitas influencer marketing dalam meningkatkan kepercayaan dan proses pengambilan keputusan pembelian suatu produk, sehingga jenis penelitian kualitatif akan lebih tepat digunakan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan sumber data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, maupun sumber pustaka secara lebih detail dan mendalam. Lalu yang kedua, pendekatan penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara, dan penelahan dokumen. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah. Melalui teori serta metode yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti memiliki rasa keingintahuan mendalam mengenai persepsi generasi Z saat ini terhadap efektivitas penggunaan influencer marketing dalam meningkatkan kepercayaan mereka dan keputusan pembelian suatu produk. Selanjutnya, sumber data dan data penelitian. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut responden atau orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik lisan maupun tulisan. Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber. Pertama, dalam penyusunan ini, peneliti mengumpulkan data yang diperoleh secara langsung dari pernyataan konsumen yang merupakan generasi Z. Lalu data sekunder adalah data yang mendukung data utama atau data yang bukan diusahakan sendiri oleh penulis. Data ini diperoleh dari buku-buku terkait, jurnal ilmiah, artikel, penelitian yang berwujud laporan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan influencer marketing dan persepsi generasi Z terhadap influencer marketing. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data dan keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama, observasi atau pengamatan. Metode observasi melibatkan pengamatan dan pencatatan fenomena yang diselidiki secara sistematis. Untuk mengumpulkan data, observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh generasi Z di media sosial, e-commerce maupun di marketplace. Peneliti juga mengamati interaksi generasi Z dengan konten influencer marketing di media sosial, bagaimana mereka menilai kredibilitas influencer dan pengaruh influencer dalam membuat keputusan pembelian mereka. Lalu yang kedua, wawancara atau interview. Teknik wawancara ini untuk mendapatkan informasi secara pribadi dengan bertemu secara langsung dengan informan. Wawancara akan dilakukan kepada konsumen generasi Z untuk menggali informasi tentang persepsi mereka terhadap influencer marketing yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dan ketiga, dokumentasi. Studi ini dilakukan dengan mempelajari buku-buku keputusan atau textbooks dan jurnal-jurnal hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian. Dan yang terakhir yaitu teknik analisis data. Pada tahap ini, peneliti harus mampu untuk menganalisis semua data yang mereka peroleh. Dan yang terakhir yaitu teknik analisis data. Pada tahap ini, peneliti harus mampu untuk menganalisis semua data yang mereka peroleh, baik data primer maupun data sekunder. Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman, sebagaimana yang dikutip Sugiono, yaitu dilakukan secara interaktif. Yang pertama, reduksi. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolong-golongkan untuk lebih mempertegas, membuang bagian yang tidak diperlukan, dan mengatur data agar dapat dibuat kesimpulan dengan tepat. Yang kedua, penyajian data. Penyajian data penelitian bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, slogan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dan yang ketiga, penyimpulan data. Menarikkan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna kata aturan pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat, dan proporsi. Baik, karena semua sumber pembahasan sudah saya jelaskan, maka sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Persepsi Generasi Z terhadap Efektivitas Influencer Marketing dalam Meningkatkan Kepercayaan Keputusan Pembelian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.